semua makhluk bahagia. Semoga 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 semua makhluk bahagia. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menatap di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Pada saat itu, terdapat seorang penjahat di wilayah kerajaan Raja Pasenadi dari Kusala bernama Angulimala, yang adalah seorang pembunuh, bertangan darah, kejam, tanpa belas kasih terhadap makhluk-makhluk hidup. Desa-desa, kota-kota, dan wilayah-wilayah dihancurkan olehnya. Ia terus-menerus membunuh orang, dan ia menggunakan jari korbannya sebagai kalung. Kemudian, pada suatu pagi hari, Sang Bagawa merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya pergi ke Sawati untuk menerima dana makanan. Setelah berkeliling menerima dana makanan di Sawati dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan, beliau merapikan tempat tinggalnya dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya berjalan ke arah Angulimala. Para pengembala sapi, pengembala kambing, para pekerja bajak, dan para pejalan kaki melihat Sang Bagawa berjalan di jalan yang menuju Angulimala dan memberitahu beliau. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, para pengembala sapi, pengembala kambing, para pekerja bajak, dan para pejalan kaki memberitahu hal ini kepada Sang Bagawa. Namun, Sang Bagawa tetap berlalu sambil berdiam diri. Dari jauh, penjahat Angulimala melihat Sang Bagawa datang. Ketika ia melihat beliau, ia berpikir, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan. Orang-orang melewati jalan ini dalam rombongan berjumlah 10, 20, 30, dan bahkan 40. Tetapi mereka masih jatuh ke tanganku. Tetapi sekarang petapa ini datang sendirian, tanpa teman, seolah-olah memaksakan diri. Mengapa aku tidak mengambil nyawa petapa ini? Angulimala kemudian mengambil pedang dan tamengnya, mengikat busur dan sarung anak panah, dan mengikuti persis di belakang Sang Bagawa. Kemudian Sang Bagawa mengerahkan kekuatan batinnya sehingga penjahat Angulimala, walaupun berlari secepat yang ia mampu, namun tidak dapat mengejar Sang Bagawa yang berjalan dengan kecepatan biasa. Kemudian penjahat Angulimala berpikir, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan. Sebelumnya aku bahkan mampu mengejar gajah yang tercepat dan menangkapnya. Aku bahkan mampu mengejar kuda yang tercepat dan menangkapnya. Aku bahkan mampu mengejar kereta yang tercepat dan menangkapnya. Aku bahkan mampu mengejar rusa yang tercepat dan menangkapnya. Tetapi sekarang, walaupun aku berlari secepat yang aku mampu,
namun tidak dapat mengejar petapa ini yang hanya berjalan dengan kecepatan biasa. Ia berhenti dan berteriak kepada Sang Bagawa, "Berhenti, petapa! Berhenti, petapa!" Aku telah berhenti, Angulimala. Engkau juga berhentilah. Kemudian penjahat Angulimala berpikir, para pertapa ini putra-putra suku Sakya mengatakan yang sebenarnya, menegaskan kebenaran. Tetapi walaupun petapa ini masih berjalan, ia mengatakan, "Aku telah berhenti, Angulimala. Engkau juga berhentilah. Aku akan menanyai petapa ini." Kemudian penjahat Angulimala berkata kepada Sang Bagawa dalam syair sebagai berikut. "Selagi engkau berjalan, petapa, engkau berkata bahwa engkau telah berhenti. Tetapi sekarang ketika aku telah berhenti, engkau berkata bahwa aku belum berhenti. Aku juga bertanya kepadamu, oh petapa, mengenai maknanya. Bagaimanakah engkau telah berhenti dan aku belum?" Angulimala, aku telah berhenti untuk selamanya. Aku menghindari kekerasan terhadap makhluk-makhluk hidup, tetapi engkau tidak memiliki pengadilan terhadap segala sesuatu yang hidup. Itulah mengapa aku telah berhenti dan engkau belum. Oh, setelah sekian lama petapa ini, seorang bijaksana terhormat telah datang ke hutan ini demi kesejahteraanku. Setelah mendengar syairmu, mengajarkan aku dhamma, aku akan meninggalkan kejahatan selamanya. Setelah mengatakan hal itu, penjahat itu mengambil pedang dan senjata-senjatanya dan melemparkannya ke dalam celah dalam. Sang penjahat menyembah kaki yang tertinggi, dan pada saat itu, di tempat itu juga memohon penabisan. Yang tercerahkan, sang bijaksana yang penuh belas kasih, sang guru dunia bersama dengan dewa, berkata kepadanya, "Datanglah biku." Dan demikianlah ia menjadi seorang biku. Kemudian sang Bagawa berjalan kembali ke Sawati bersama dengan Angulimala sebagai pelayannya. Berjalan setahap demi setahap, akhirnya beliau tiba di Sawati. Dan di sana beliau menetap di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Pada saat itu, banyak orang berkumpul di gerbang istana dalam Raja Pasenadi. Gaduh dan berisik, meneriakkan, "Baginda, penjahat Angulimala berada di wilayahmu. Ia adalah seorang pembunuh bertangan darah, kejam, tanpa belas kasih terhadap semua makhluk-makhluk hidup. Desa-desa, kota-kota, dan wilayah-wilayah dihancurkan olehnya. Ia terus-menerus membunuh orang, dan ia menggunakan jari korbannya sebagai kalung. Raja harus menangkapnya." Kemudian, pada tengah hari itu, Raja Pasenadi dari Kosala keluar dari Sayati bersama dengan 500 orang prajurit dan pergi menuju taman. Ia berkendara sejauh yang bisa dilalui keretanya, dan kemudian turun dari kereta dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada Sang Bagawa, ia duduk di salah satu sisi dan Sang Bagawa berkata kepadanya, "Ada apa, Baginda? Apakah Raja Senia Bimbisara dari Magadha menyerangmu, atau para Lawici dari Wesali, atau raja-raja lainnya yang bermusuhan?" Yang mulia, Raja Senia Bimbisara dari Magadha tidak menyerangku, juga tidak para Licawi dari Wesali, juga tidak raja-raja lainnya yang bermusuhan. Tetapi ada orang penjahat di wilayahku bernama Angulimala, yang adalah seorang pembunuh, bertangan darah, kejam, tanpa belas kasih terhadap makhluk-makhluk hidup. Desa-desa, kota-kota, dan wilayah-wilayah dihancurkan olehnya. Ia terus-menerus membunuh orang, dan ia menggunakan jari korbannya sebagai kalung.
aku tidak akan bisa menangkapnya, Yang Mulia. Baginda, seandainya engkau melihat Angulimala mencukur rambut dan janggutnya, mengenakan jubah kuning dan meninggalkan kehidupan duniawi menuju kehidupan tanpa rumah, bahwa ia menghindari pembunuhan makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, dan menghindari ucapan salah, maka sekali sehari dan hidup selibat bermoral, bersikap baik. Jika engkau melihatnya demikian, bagaimanakah engkau memperlakukannya? Yang Mulia, kami akan memberi hormat kepadanya, atau bangkit untuknya, atau mengundangnya untuk duduk, atau kami akan mengundangnya untuk menerima jubah, makanan, tempat peristirahatan, atau obat-obatan, atau kami akan menyediakan penjagaan, pertahanan, dan perlindungan. Tetapi Yang Mulia, bagaimana mungkin seorang yang tidak bermoral demikian, seorang yang bersifat jahat, mungkin memiliki moralitas dan pengendalian seperti itu? Pada saat itu, Yang Mulia Angulimala duduk tidak jauh dari Sang Bagawa. Kemudian Sang Bagawa merentangkan lengan kanannya dan berkata kepada Raja Pasenadi dari Kosala, "Baginda, inilah Angulimala." Kemudian Raja Pasenadi ketakutan, gelisah dan was-was. Mengetahui ini, Sang Bagawa memberitahunya, "Jangan takut, Baginda, jangan takut. Tak ada yang perlu engkau takutkan darinya." Kemudian rasa takut, gelisah, was-was lenyap. Ia mendekati Yang Mulia Angulimala dan berkata, "Yang Mulia, benarkah Yang Mulia adalah Angulimala?" "Benar, Baginda." "Yang Mulia, dari keluarga apakah ayah dari Yang Mulia? Dari keluarga apakah ibunya?" "Ayahku adalah seorang Gangga, Baginda. Ibuku adalah seorang Mantani." "Semoga Yang Mulia Gangga Mantani Putra berdiam dengan nyaman. Aku akan menyediakan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan untuk Yang Mulia Gangga Mantani Putra." Pada saat itu, Yang Mulia Angulimala adalah seorang penghuni hutan, pemakan dana makanan, pakai jubah dari kain terbuang, dan membatasi dirinya dari 3 jubah. Ia menjawab, "Cukup, Baginda, 3 jubahku sudah lengkap." Raja Pasenadi kemudian kembali ke Sang Bagawa, dan setelah memberi hormat kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan berkata, "Sungguh menakjubkan, Yang Mulia. Sungguh mengagumkan bagaimana Sang Bagawa menjinakkan yang belum jinak, membawa kedamaian bagi yang tidak damai, menuntun ke nibana bagi mereka yang belum mencapai nibana. Yang Mulia, kami sendiri tidak mampu menjinakkannya dengan kekerasan dan senjata, namun Sang Bagawa menjinakkannya tanpa menggunakan kekerasan dan senjata. Dan sekarang, Yang Mulia, kami pamit. Kami sibuk dan banyak yang harus kami kerjakan. Silakan engkau pergi, Baginda." Kemudian Raja Pasenadi dari Kosala bangkit dari duduknya, dan setelah memberi hormat kepada Sang Bagawa, dan dengan beliau tetap di sisi kanannya, ia pergi. Kemudian pagi harinya, Yang Mulia Angulimala merapikan jubah, dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya, pergi ke Sawati untuk menerima dana makanan. Ketika ia sedang berjalan untuk menerima dana makanan dari rumah ke rumah di Sawati, ia menyaksikan seorang perempuan yang sedang kesulitan dan kesakitan melahirkan anaknya. Ketika ia melihat hal itu, ia berpikir, betapa makhluk-makhluk menderita. Sungguh, betapa makhluk-makhluk menderita. Ketika ia telah berkeliling menerima dana makanan di Sawati dan telah kembali dari menerima dana makanan, setelah makan, ia menghadap Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan berkata, "Yang Mulia, pagi hari ini aku merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarku, pergi ke Sawati untuk menerima dana makanan. Ketika aku sedang berjalan untuk menerima dana makanan dari rumah ke rumah di Sawati,
Aku menyaksikan seorang perempuan yang sedang kesulitan dan kesakitan melahirkan anaknya. Ketika aku melihat hal itu, aku berpikir, betapa makhluk-makhluk menderita. Sungguh, betapa makhluk-makhluk menderita. Kalau begitu, Angulimala, pergilah ke Sawati dan katakan kepada perempuan itu, "Saudari, sejak aku dilahirkan, aku tidak ingat bahwa aku pernah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Dengan kebenaran ini, semoga engkau sejahtera dan semoga bayimu sejahtera." Tapi yang mulia, bukankah dengan demikian aku mengatakan kebohongan dengan sengaja, karena aku telah dengan sengaja membunuh sebanyak makhluk hidup? Kalau begitu, pergilah ke Sawati dan katakan kepada perempuan itu, "Saudari, sejak aku terlahir mulia, aku tidak ingat bahwa aku pernah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Dengan kebenaran ini, semoga engkau sejahtera dan semoga bayimu sejahtera." "Baik, Yang Mulia." Yang Mulia Angulimala menjawab, dan setelah pergi ke Sawati, ia berkata kepada perempuan itu, "Saudari, sejak aku terlahir mulia, aku tidak ingat bahwa aku telah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Dengan kebenaran ini, semoga engkau sejahtera dan semoga bayimu sejahtera." Kemudian perempuan itu dan bayinya selamat. Tidak lama, dengan berdiam sendirian, mengasingkan diri, rajin, tekun dan bersungguh-sungguh, Yang Mulia Angulimala dengan mengalami oleh dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung di sini dan saat ini memasuki dan berdiam dalam tujuan tertinggi dari kehidupan suci yang dicari oleh anggota-anggota keluarga yang meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Ia mengetahui secara langsung kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun, dan Yang Mulia Angulimala menjadi salah satu dari para arahat. Kemudian pagi harinya, Yang Mulia Angulimala merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya pergi ke Sawati untuk menerima dana makanan. Pada saat itu, seseorang melemparkan segumpai tanah dan mengenai tubuh Yang Mulia Angulimala. Seseorang lainnya melemparkan tongkat dan mengenai tubuhnya, dan seorang lainnya melemparkan pecahan tembikar dan mengenai tubuhnya. Kemudian dengan darah mengancur dari kepala yang terluka, dengan mangkuk pecah, dan dengan jubah luar robek, Yang Mulia Angulimala mendatangi Sang Bagawa. Dari jauh Sang Bagawa melihatnya datang dan berkata kepadanya, "Tahanlah Bagawa, tahanlah Bagawa. Engkau sedang mengalami di sini dan saat ini akibat dari perbuatanmu yang karenanya engkau seharusnya disiksa di neraka selama bertahun-tahun, selama ratusan tahun, selama ribuan tahun." Kemudian, selagi Yang Mulia Angulimala sedang sendirian, dalam keheningan mengalami kebahagiaan kebebasan, ia mengucapkan seruan berikut ini. Siapapun yang dulu hidup dalam kelengahan dan kemudian menjadi tidak lengah lagi, ia menerangi dunia ini bagaikan bulan yang bebas dari awan, yang melawan perbuatan jahat yang ia lakukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ia menerangi dunia ini bagaikan bulan yang bebas dari awan. Biku muda yang mengabdikan usahanya pada ajaran Sang Buddha, ia menerangi dunia ini bagaikan bulan yang bebas dari awan. Semoga musuh-musuhku mendengarkan khotbah Dhamma
Semoga mereka mengabdi pada ajaran Buddha. Semoga musuh-musuhku melayani orang-orang baik yang menuntun orang lain untuk menerima Dharma. Semoga musuh-musuhku menyimak dari waktu ke waktu untuk mendengarkan Dharma dari mereka yang membabarkan kesabaran, dan mereka membicarakan serta memuji kebajikan, dan semoga mereka melanjutkan perbuatan baik, karena pasti mereka tidak akan ingin mencelakaiku. Juga mereka tidak berpikir untuk mencelakai makhluk lain. Demikianlah mereka yang melindungi semua makhluk, lemah atau kuat. Semoga mereka mencapai kedamaian yang tanpa banding. Tanpa bahaya adalah nama yang kubawa walaupun aku berbahaya di masa lalu. Nama yang kubawa sekarang adalah benar. Aku tidak menyakiti makhluk hidup sama sekali. Dan walaupun aku pernah hidup sebagai penjahat yang dikenal sebagai si kalung jari oleh seorang yang terhanyutkan oleh banjir besar, aku berlindung pada Sang Buddha. Dan walaupun aku pernah bertangan darah dengan nama si kalung jari, bertemu dengan perlindungan yang kutemukan, belenggu penjelmaan telah terpotong. Walaupun aku melakukan banyak perbuatan yang mengarah pada kelahiran kembali di alam rendah, namun akibatnya telah mendatangiku sekarang, dan karenanya aku makan dengan bebas dari hutang. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.